jurnal 1 dengan judul Pengaruh Struktur Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Pembelian Kembali Saham. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, volume 10, tahun 2021. Penulis Desat Gede Friyanka Puspita Asri dan Suwardi Bambang Hermanto. Tanggal review 10 Januari 2022. Reviewer 1 Arini Suntadewi, 18110272, 2 Ellen Syahputri, 18110189, 3 Tika Novitasari, 18110490, 4 Nindi Antika, 18110416, 5 Rika Sugiyarti, 18110474, 6 Trihartati, 18110128. Masalah atau fenomena penelitian. Pembelian kembali saham dilakukan oleh perusahaan berdasarkan beberapa pertimbangan, yakni besarnya kepemilikan saham untuk mengurangi tingkat kepemilikan saham perusahaan publik. Dilihat dari struktur perusahaan, rasio leverage, dan profitabilitas. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh struktur kepemilikan institusional, leverage, dan return on equity terhadap pembelian kembali saham. Di subjek penelitian, investor yang melakukan pembelian kembali saham, dan di objek penelitian, pasar saham yaitu Bursa Efek Indonesia. Di metode penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menganalisa data sekunder berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kausal komparatif, di mana penelitian ini mempunyai karakteristik masalah berupa sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Data-data penelitian kausal komparatif diperoleh setelah terjadinya fakta atau peristiwa. Menetapkan populasi penelitian merupakan suatu elemen yang sangat penting bagi suatu penelitian. Dalam penelitian, seorang peneliti dapat mengambil data agar dapat membuktikan atau menguji hipotesis yang dikembangkan dengan meneliti seluruh populasi yang diamati. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 sampai 2018 yang melakukan pembelian kembali saham, yakni sejumlah 4.589 perusahaan. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel return on equity berpengaruh positif signifikan terhadap pembelian kembali saham, sedangkan kepemilikan institusional dan leverage tidak berpengaruh terhadap pembelian kembali saham. Kekuatan penelitian. Yang pertama, penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang kedua, kata yang digunakan juga dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan kamus EYD Bahasa Indonesia. Bahan penelitian. Yang pertama, tidak memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang masalah atau fenomena dalam penelitian. Yang kedua, isi pada jurnal yang ditampilkan kurang jelas. Review jurnal 2 dengan judul Analisis Determinan Persaingan Industri Telekomunikasi pada PT Indosat Ooredoo, PT Telkomsel, PT XL Axiata di Indonesia dalam pasar oligopoli. Tanggal jurnal 10 Januari 2002. Penulis jurnal yang pertama Mila Nairus, yang kedua Syahad Afifuddin SMAC, 3 Dr. Rujiman MA. Volume halaman 7 dengan halaman 1 sampai 21. Jurnal QA Jurnal. Masalah atau fenomena penelitian. Dengan memproduksi kartu perdana secara massal dengan tingkat harga jual yang rendah atau di bawah harga isi ulang pulsa reguler. Strategi ini digunakan hampir oleh semua operator seluler dalam upaya meningkatkan konsumennya. Dalam hal peningkatan jumlah pelanggan membuat perusahaan berlomba-lomba untuk memberikan tarif yang menarik yang diharapkan akan mempengaruhi dalam peningkatan jumlah pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan akan memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Karena tujuan perusahaan adalah meningkatkan pendapatan untuk kelayakan usahanya.
Persaingan produk di pasar telekomunikasi sangat ketat, di mana para operator terus terpacu adu strategi untuk merebut hati pelanggan. Dalam merebut pasar, perusahaan tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan dari tarif bicara atau voice, tetapi juga harus meningkatkan penampilan fitur layanan yang berbasis multimedia. Salah satu yang lagi tren saat ini adalah MMS atau Multimedia Mobile Service. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti mengenai determinan variabel harga atau tarif, jumlah pelanggan, jaringan atau BTS, tenaga kerja, dan biaya promosi terhadap persaingan industri telekomunikasi Indonesia. Subjek penelitian: pengguna telekomunikasi pada PT Indosat Ooredoo, PT Telkomsel, dan PT XL Axiata. Objek penelitian: industri telekomunikasi yaitu pada PT Indosat Ooredoo, PT Telkomsel, dan PT XL Axiata. Metode penelitian: penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan telah ditentukan sebelumnya menggunakan data sekunder dan data berbentuk numerik, menghubungkan variabel dalam masalah dan hipotesis. Data sekunder dengan jenis runtun waktu time series pada kurun waktu 2000 sampai 2015. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari PT Indosat, PT Telkomsel, dan PT XL Komindo Internet, BPS atau Badan Pusat Statistik, serta teknik perpustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan hasil penelitian serta sumber bacaan atau bahan tulisan yang relevannya dengan tesis ini. Hasil dan penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelanggan dan tarif memiliki pengaruh paling dominan terhadap persaingan. Sedangkan karyawan promosi dan jaringan atau BTS memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap acara kompetisi. Padahal ketiga variabel tersebut merupakan fasilitas untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus berhati-hati dalam mengidentifikasi pesaing dan dalam membuat kebijakan. Kekuatan penelitian: 1. Penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. 2. Kata yang digunakan dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan Kamus EYD Bahasa Indonesia. Kelemahan penelitian: 1. Tidak memaparkan secara jelas dan lengkap, mulai dari pendahuluan sampai latar belakang dari permasalahan penelitian ini. 2. Isi pada jurnal yang ditampilkan kurang jelas.